Let's go! Let's go! Let's go! Refleksi dan kesimpulan saya memuat dari pertanyaan. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, penerapan apa yang dilakukan di sekolah setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, pembelajaran yang dilakukan sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berpusat pada guru. Saya masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru menjadi satu-satunya sumber belajar di kelas. Yang kedua, fokus pencapaian KKM. Pembelajaran yang saya lakukan masih berfokus pada pencapaian KKM. Dengan mencapai KKM, saya pikir anak sudah memahami pembelajaran yang saya berikan. Dan yang ketiga, tidak memperhatikan budaya lokal. Dalam penerapan pembelajaran seperti memberikan contoh-contoh kontekstual, saya tidak memperhatikan contoh yang ada di sekitar, tetapi hanya memberikan contoh yang ada di buku. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, siswa menjadi pusat perhatian dalam kegiatan belajar, membuka berbagai sumber belajar dari berbagai media, di mana guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan saya sebagai guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang kedua, saya hanya memberikan tuntunan pada siswa. Dalam belajar, siswa diberikan kebebasan saat belajar sesuai dengan minat, tidak berfokus pada pencapaian KKM, tetapi lebih mengutamakan proses belajar siswa untuk menentukan solusi dari permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan contoh yang nyata dalam pembelajaran dengan memperhatikan konteks sosial kultural di daerah tersebut dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman. Pertanyaan ketiga, penerapan apa yang dilakukan? Yang pertama, perencanaan. Membuat rancangan pembelajaran dengan melibatkan siswa dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat, dengan mengintegrasikan mereka belajar dengan pencapaian profil pelajaran Pancasila. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ada 4. Pertama, menghamba pada murid di mana siswa menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan budaya positif sebagai penguatan budi pekerti. Ketiga, menerapkan belajar among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keempat, memberikan pembelajaran dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya itu refleksi. Yang ketiga, ada 3 yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan umpan balik setiap mengakhiri akhir pembelajaran. Kedua, meminta tanggapan dari guru mengenai pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan tindak lanjut pelaksanaan budaya positif. Jadi, kesimpulannya yaitu yang pertama, pendidikan dilakukan dengan menuntun. Artinya, kita hanya menuntun murid agar menemukan jati diri sesuai dengan kodratnya, bukan merubah murid menjadi apa yang kita inginkan. Kedua, pendidikan di sekolah tidak hanya nilai akademis, tetapi juga harus memberikan pendidikan
dan budi pekerti sebagai pembentukan moral. Dan yang ketiga, pendidikan berhamba pada anak, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman, serta mengutamakan minat dan bakat anak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Saya Miki Mardiani dari SMPN 1 Pangkarangan, calon guru penggerak angkatan 10.